Mereka berniat merebut paksa pabrik kayu karena status kepemilikan dari tambang tersebut kini dianggap tidak jelas. Namun sebenarnya orang-orang ini adalah suruhan dari ketua klan Lei yang sengaja ia perintahkan untuk merebut tempatnya kembali. Beruntung Lindong kembali tepat waktu untuk mencoba melakukan perlawanan sehingga terjadilah pertarungan. Ketua Naga Hitam pun tanpa ragu langsung menyerang Lindong yang membuatnya terlempar menghantam gerbang masuk di sana. Dengan selubung aura sebagai pelindung, Lindong masih mampu bertahan dan bangkit kembali. Sementara Qing Tan juga membantu dengan melancarkan beberapa anak panah untuk menghentikan orang-orang tersebut masuk lebih jauh. Setelah melihat potensi Lindong, Ketua Naga Hitam segera memperkuat aura untuk membunuhnya karena khawatir jika dibiarkan kelak Lindong akan menjadi lawan yang menyusahkan. Sementara Lindong setidaknya masih mampu bertahan meskipun digempur dengan berbagai macam serangan yang mematikan. Selain itu terlihat juga ia mengupgrade gerbang ajaib ke level 3 yang mampu mengimbangi kekuatan dari lawannya tersebut. Ketika telah kehabisan energi, entah bagaimana Lindong mampu mengisi ulang energinya dengan menyerap energi alam. Ia pun meminta Qing Tan bersama Si Oyan agar mengulur waktu setidaknya sampai energinya terisi penuh. Jelas hal ini sama sekali tidak mudah, terlebih lagi karena bagaimanapun juga mereka telah kalah jumlah. Hingga saat salah seorang musuh berhasil melukai Lindong, seketika Lindong bangkit serta luka-lukanya bisa sembuh dengan sangat cepat karena energinya yang terkumpul telah lebih dari cukup. Dan benar saja, setelah bangkit kekuatan Lindong kini menjadi berkali-kali lipat sehingga di ronde kedua ini hanya dengan sekali pukulan ia dapat mengalahkan lawannya tersebut. Ketua klan Lei yang mendapatkan kabar bahwa orang-orangnya berhasil dikalahkan sangat terkejut. Terlebih lagi yang mengalahkannya hanya Lindong yang cuma seorang diri. Di malam harinya, terlihat Lindong tengah bermeditasi dengan menggunakan proyeksi astralnya untuk berlatih kemampuan spiritual. Terinspirasi dari kakek Yanda yang ia temui beberapa waktu yang lalu, ia juga mencoba latihan teknik telekinesis dengan mengendalikan benda-benda kecil di tempat tersebut. Selain itu, ia yang penasaran dengan potongan kayu yang telah ia beli tadi siang menyadari kalau benda tersebut memiliki semacam energi yang menyelubunginya. Ia pun mencoba berkonsentrasi, namun energinya masih belum cukup kuat untuk bisa menembusnya. Beberapa saat setelahnya, ia merasakan pancaran energi yang sangat kuat dan bergegas pergi untuk memeriksanya menggunakan teknik proyeksi astralnya. Ternyata energi itu berasal dari kakeknya yang telah berhasil mencapai tingkat Yuan tahap awal. Ia pun lantas segera kembali ke tubuh aslinya untuk menemui sang kakek agar bisa memberikan ucapan selamat. Akan tetapi sang kakek justru menjelaskan bahwa ini hanyalah tingkat Yuan di tingkat awal. Masih ada beberapa tingkat lagi sebelum mencapai tingkat tertinggi. Kemudian ia mengungkapkan bahwa tadi ia sempat merasakan kekuatan mental teknik proyeksi astral yang mendekat, meskipun sesaat langsung menghilang. Namun di sini ia tak tahu kalau kekuatan itu adalah kekuatan milik Lindong. Topik pun berganti. Paman Lindong menyampaikan bahwa tadi ia mendapatkan undangan dari klan Lei untuk membahas mengenai sebuah kerjasama bisnis dengan klan Lin. Singkatnya setelah cukup berdiskusi, mereka pun sepakat untuk menghadiri undangan tersebut. Keesokan harinya, mereka mendatangi rumah utama milik klan Lei. Namun hanya para tetua klan saja yang diperbolehkan untuk masuk. Di saat sedang menunggu, Lindong merasakan ada kekuatan mental yang sangat kuat di sekitarnya yang sedang menggunakan teknik astralnya untuk mengintai. Sementara di dalam ruangan, para tetua klan tengah membicarakan mengenai ajakan kerjasama membangun bisnis untuk keuntungan bersama dengan sistem bagi hasil. Akan tetapi klan Lin keberatan karena dalam kesepakatan itu, ketua klan Lei lah yang akan menjadi pemimpin. Sementara klannya hanya akan menjadi bawahannya saja. Di sini terbongkarlah kedok dari ketua klan Lei yang sebenarnya ingin menjadi penguasa di kota tempat mereka. Perdebatan itu pun semakin memanas yang malah membawa mereka dalam sebuah pertarungan. Di tengah pertarungan mereka, datanglah Wu Yin, pemimpin dari sekte Serigala Darah yang memihak kepada ketua klan Lei karena sudah dijanjikan akan diberikan keuntungan 60% dari bisnis yang hendak dijalankan. Diceritakan bahwa Wu Yin ini menguasai kekuatan mental tingkat tinggi. Dan benar saja, satu persatu dari mereka dapat dijatuhkan dengan sangat mudah.